Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Sehat? Tidak ada yang sakit? Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Kalau salah seorang menyiapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap. Hormat. Tegap. Berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kita cek kehadiran anggota kelas ini terlebih dahulu. Ini sip A atau B? B. 86 sip B ya. Keisha Yovanka. Jadi Mutia Alining, Nur Aziza, ya. Baik, berarti yang tidak hadir hari ini Mutia Alini, Mutiara Ramadhani, Nabil Putri Andisce, dan Sakira Widi Atifah. 3 orang alfa, 1 orang sakit. Baik, karena Bapak yang Bapak sayangi, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup jadi mulia. Sebelumnya silakan kamu lihat di depan, Bapak tampilkan slide ya. Kita akan sajikan materi ini dalam bentuk slide. Bisa dibaca dari belakang? Bisa. Keluarkan suaranya. Apa bacaannya nih? Tawadhu, hemat, dan sederhana. Sekarang mari kita lihat slide berikutnya. Jadi materi kita ini cukup panjang ya. Ada 3 sifat mulia yang kita pelajari. Pertama tawadhu, yang kedua hemat, yang ketiga sederhana. Jadi ketiga materi ini kita bagi 3. Hari ini kita tuntaskan tentang sifat tawadhu. Pertemuan berikutnya kita tuntaskan tentang sifat hemat. Pertemuan berikutnya lagi kita tuntaskan tentang sifat sederhana. Akan kamu amati gambar yang ada Bapak tampilkan ini. Ada 2 gambar. Siapa yang bisa menanggapi? Tunjuk tangan. Mulai dari gambar sebelah kanan dulu. Kamu sebutkan itu gambar apa dan apa yang kamu pahami dari gambar itu. Yang sebelah kanan dulu. Semuanya fokus ke gambar sebelah kanan yang paling ujung. Ayo, siapa yang berani berkomentar? Nur Aziza mana? Nur Aziza. Gambar sebelah kanan itu gambar apa itu, Nak? Yang sebelah kanan Bapak ya, yang paling ujung sebelah sana. Ya. Gambar apa itu? Gambar padi dan gambar matahari. Bagus. Oh, Nurul Alia mana Nurul? Nurul, apa hubungan padi dengan tawadhu? Ayo Nurul. Apa hubungannya? Nggak tahu juga. Coba apa tadi? Apa tadi? Nggak keraskan suaranya. Siapa namanya? Apa yang mau sebut barusan terdengar oleh Bapak? Apa? Semakin berisi, semakin merunduk. Berarti padi itu simbol orang yang rendah
rendah hatinya. Tawadu itu artinya rendah hati. Orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati, orang yang sederhana. Nah, itu orang yang tawadu. Jadi perumpamaan sifat tawadu atau rendah hati diumpamakan dalam ilustrasi gambar ini dengan padi. Jadi padi itu kalau dia makin berisi, makin merunduk. Perumpamaannya dengan orang tawadu, dia kaya tapi tidak sombong. Dia cantik tapi tidak sombong. Dia tampan tapi tidak sombong. Apalagi dia keturunan orang-orang hebat tapi dia tidak sombong. Itu namanya makin berisi, makin merunduk, disebut dengan tawadu. Makin hebat tetapi dia tidak sombong. Dari ilustrasi itu paham ya tentang tawadu? Oke. Rafa Kusuma Raka Kusuma mana? Tunjuk. Raka. Kira-kira ini gambar apa maksudnya ini Raka? Apa maksudnya itu? Raka? Silvia Alivia. Pak Silvi, apa maksudnya? Tidak tahu. Kalau gitu menurut kamu ini gambar apa ini? Gambar orang. Dua-duanya gambar orang, satu besar dan satu kecil. Kalau Bapak menginterpretasinya, memahaminya begini, bisa enggak? Ini seorang bos yang sombong, dia mengadili anak buahnya, dibentaknya, sedikit saja salah di hatinya. Berarti ini simbol kesombongan. Berarti makna kedua gambar ini saling bertolak belakang. Satu simbol tawadu, satu lagi simbol sombong. Sombong bahasa Arabnya apa? Takabur. Nah, tawadu lawannya adalah takabur. Nah, jadi ini simbol sifat tawadu, rendah hati. Yang ini simbol sifat sombong atau takabur. Dari situ jelas ya. Tawadu lawannya takabur. Takabur artinya sombong, tawadu artinya rendah hati. Jelas. Kita lanjut. Nah, ini ayatnya lagi. Surah Al-Furqan ayat 63 dan hadis tentang sifat rendah hati yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca ayat itu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Keluarkan suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ayo semangat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh, 2, 3. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini za, panjang atau tidak? Panjang. Kha panjang atau tidak? Panjang. Ja panjang atau tidak? Panjang. Lu panjang atau tidak?
Ya. Ko, lu, la, ma. Nah. Siapa yang ingat memanjangkan bacaan ayat Al-Quran karena ada tanda-tanda tertentu dalam ilmu tajwid, apa namanya? Bacaan yang panjang itu apa namanya? Mad. Apa namanya? Mad. Jadi dalam membaca Al-Quran itu ada mad. Ya, ada mad. Ada yang ingat nggak? Mad itu ada berapa macam? Makanya ulang-ulang balik pelajaran tajwid itu. Dengar, perhatikan ke depan. Mad itu secara umum terbagi dua. Berapa? Dua. Yang pertama mad asli. Yang kedua mad far'i. Aslun di situ artinya pokok ya, pokok atau dasar. Mad dasar atau mad pokok. Turunannya baru dia mad far'i. Mad asli itu tandanya 3. Berapa tanda mad asli? 3. 1, setelah baris di atas ada alif. 2, setelah baris di bawah ada ya mati. Yang ketiga, setelah baris di depan ada waw mati. Itu mad asli itu. Jadi huruf mad itu 3 cuma. 1 alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Alif, waw, ya. Supaya mudah melafalnya, sebut saja awai. Tahu awai? A itu singkatan dari alif, wa itu singkatan dari waw, ai itu singkatan dari ya. Awai. Alif, waw, ya. Kita lihat di ayat ini. Ba, barisnya di mana? Di atas. Ada alif. Ingat alif huruf mad tadi kan? Berarti ini mad asli. Berapa panjang mad asli? 1 alif atau 2 harokat. 1 alif itu 2 harokat. Berbaris di depan ada waw mati. Mad asli. Itu yang mad asli. Yang lain kan ada juga panjang itu Pak. Apa nama madnya Pak? Ini masuk kepada mad far'i. Mad far'i itu banyak, 14 banyaknya. Berapa banyaknya? 14. Nah di LKS kita ada itu. Coba lihat. Wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah wasirah. Ini terjemahan kosakatanya. Nah, lihat itu. Wa ibadu dan hamba-hamba. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ya. Alladzi, orang-orang. Yamshuna, yang berjalan. Alal ardi, di muka bumi. Haunan. Nah ini hadis. Ya, tadi hadisnya belum kita baca. Coba kita baca hadisnya dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah auha ilayya antawadahu. Bisa menyimpulkan pelajaran kita dari tadi. Apa kesimpulannya yang pertama dulu? Apa arti tawadhu tadi? Rendah hati. Itu kesimpulan nomor 1. Tawadhu artinya rendah hati. Lawannya apa? Apa bahasa Arabnya sombong? Takabur. Jadi kesimpulan nomor 1, Allah menyuruh kita tawadhu, melarang kita bersifat sombong. Al-Qur'an ayat 63 dan hadis riwayat Imam Muslim. Dalam membaca ayat ada hukum tajwid memanjangkan bacaan disebut mad. Mad terbagi 2. Apa yang 2 itu? Mad asli dan mad far'i. Mad asli hurufnya ada berapa? 3. Apa yang 3 itu? Alif, waw, ya. Berapa panjang mad asli? 1 alif atau 2 harokat. Saya jelas pengertiannya ya. Oke.
Baiklah anak-anak Bapak semua, mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bersifat rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Cuma mengerjakan latihan yang ada di akhir pembahasan di LKS itu. Nah, ada latihannya tentang sifat tawadhu ini. Kerjakan di rumah, pertemuan berikutnya Bapak periksa. Kemudian ayat tadi kamu hafal. Ya, kamu hafal surah Al-Furqan ayat 63 dan hadis riwayat Muslim. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.